Puji Puji Tuhan. Tuhan, selamat siang kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera dari kami semua. Kami bersyukur pada siang hari ini menjelang sore, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kami untuk kita semua lebih mengenal lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Dengan berkembangnya isu-isu pada saat ini tentang COVID-19 ya, khususnya vaksin, lalu tentang chips, kita perlu kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita. Oleh sebab itu, sebelumnya lebih jauh lagi saya akan memperkenalkan, kita akan terlebih dahulu berdoa, saudara-saudara ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada siang hari ini kami boleh ada bersama-sama di dalam Zoom webinar Tuhan. Kami bersyukur juga kami boleh dipertemukan untuk lebih dalam lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Kami perlu terang itu dalam hidup kami sehingga kami tidak tersesat Tuhan dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi akhir zaman ini Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang sudah Kau utus untuk memberkati kami pada siang hari ini. Mari urapan Roh Kudus atas kami semua yang mendengar juga Tuhan. Kami sama-sama diberkati Tuhan. Kami lebih mengenal dalam lagi firman-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan disingkirkan dalam nama Yesus. Kami boleh mendapatkan berkat pada siang hari ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara, kita hari ini kedatangan hamba Tuhan yang tadi saya sudah tulis di depan ya, bahwa di sini sudah ada Pendeta Yosminandar. Bapak Pendeta Yosminandar adalah seorang gembala di GPDI Mahanaim Tegal ya Om ya. Lalu sebagai kepala sekolah Alkitab di Batu, yaitu di Malang saudara-saudara, dan sebagai tenaga pengajar juga. Waktu itu Bapak Yosminandar ini adalah guru kami waktu di sekolah Alkitab ya, mengajar eskatologi dan wahyu. Jadi kami sangat mengharapkan sekali Bapak Pendeta Yosminandar ini, Om Yos yang kami sebut Om Yos, bisa membagikan hal yang luar biasa tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya kita semua mengerti apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Oleh sebab itu saya akan serahkan kembali kepada suami saya untuk memandu acara ini pada sore hari ini. Puji Tuhan, terima kasih tersayangku yang luar biasa. Dan hari ini kita akan masuk dalam topik yang sangat menarik. Dan memang betul, dan Bapak Yosminandar ini pun salah satu ketua di Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia. Dan didampingi juga jangan lupa Ibu Elizabeth Minandar yang ada di belakang itu. Ibu Pendeta juga. Elizabeth Minandar. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya sekarang kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti kelak. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, bisa ketik saja di chat di sebelah live streaming di kanal YouTube tersebut. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya serahkan seluruhnya acara ini, pelayanan firman ini kepada Bapak Pendeta Yosminandar. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang memungkinkan saya dan istri dapat memenuhi undangan dari Pastor Jeff Kastanya dan istri untuk acara seperti yang kita adakan pada saat ini. Saya ucapkan selamat siang terlebih dahulu kepada semua, termasuk kepada saudara-saudara sekalian yang mengikuti acara ini. Nah, kepada saya diberikan tema untuk dibahas, saya ingin dengan cepat ini bisa dibahas, yaitu vaksin COVID-19 dan chips menurut Alkitab. Tentunya dalam kesempatan ini saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya
untuk menyampaikan tema ini. Saya berusaha dalam waktu singkat bisa menyajikan tema ini, yaitu tentang apa itu vaksin COVID dan apa itu chips menurut Alkitab. Baiklah, kita akan mulai ini. Saya harap kalau memang tayangannya bisa ditayangkan, itu bagus, tetapi kalau tidak pun saudara dapat mendengar dengan saksama. Demikian saya akan memulai. Nah, kita tahu bahwa dengan munculnya penyakit COVID-19 yang dalam waktu cepat, penyakit ini telah menjadi pandemik. Artinya telah mewabah ke seluruh dunia. Dan dalam waktu kurang lebih 1 tahun, yang mati akibat virus COVID-19 ini di seluruh dunia sudah mencapai 2 juta. Mungkin kalau sekarang sudah ketambahan lagi, jadi sudah mencapai 2 juta jiwa. Dan melihat running take dalam pemberitaan berita kemarin di TV, ternyata orang-orang yang terkontaminasi virus COVID-19 ini di seluruh dunia tadinya ditulis 92 juta, sekarang sudah mencapai 100 juta. Kita tahu bahwa semua negara-negara di dunia berusaha begitu rupa untuk menanggulangi pandemik yang terus berkembang ini. Sebab kalau tidak menutup kemungkinan akan menelan lebih banyak lagi korban jiwa yang mati karena virus COVID-19 ini. Dan salah satu upaya untuk menanggulangi hal ini adalah dengan vaksin, yaitu menyuntikkan ke dalam tubuh manusia bahan yang disebut antigenik untuk menciptakan kekebalan terhadap sesuatu penyakit, tentu di dalam hal ini adalah COVID-19. Seperti yang kita tahu, ada beberapa negara yang berhasil menciptakan vaksin COVID-19 dan ada yang diberi nama vaksin itu seperti yang dilakukan di Indonesia, yaitu Sinovac, Pfizer, Moderna, Merah Putih, dan masih banyak nama-nama lainnya tentang vaksin COVID ini. Kita melihat tidak sedikit orang yang sudah melakukan program vaksinasi ini, antara lain Presiden Amerika Joe Biden. Begitu juga dengan presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo, dan banyak pejabat-pejabat lainnya, bahkan masyarakat dari berbagai kalangan melakukan vaksinasi COVID-19 ini. Tetapi sementara orang bersukacita dengan ditemukannya vaksin COVID-19 ini, namun di sisi lain muncul berita yang menganjurkan agar anak Tuhan, yaitu kita sekalian, orang-orang yang percaya kepada Yesus, untuk menolak vaksin COVID-19 ini. Dan alasan mereka melarang untuk menerima vaksin COVID-19 ini karena mereka katakan inilah cara antikris di dalam menanamkan tanda atau chips antikris kepada semua umat manusia di dunia. Bahkan menurut isu-isu yang berkembang, cairan vaksin Corona-19 adalah tanda atau chips antikris. Dengan lain kata, setiap orang yang menerima vaksin Corona-19
orang tersebut sudah menerima tanda atau chip antikristus. Apakah hal ini benar seperti yang diisukan sejauh ini? Seiring dengan beredarnya isu di media sosial ini, membuat orang Kristen menjadi bingung. Bahkan ada di antara mereka yang begitu takut sehingga tidak sedikit pengikut Yesus yang menolak melakukan vaksinasi Corona-19 ini. Apakah benar atau apakah benar isu tersebut? Pertanyaan yang berkembang, yang kita dengar di mana-mana, termasuk di kalangan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apakah benar vaksinasi virus Corona 19 adalah cara antikris untuk menanamkan tanda atau chips antikris ke tubuh manusia di dunia ini? Ada juga seorang wanita. Orang ini mengaku mendengar suara Tuhan, lalu memviralkan dalam bentuk video yang menganjurkan agar kita menolak vaksin COVID-19 ini. Alasannya adalah bahwa dia sudah berdoa kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apakah vaksinasi Corona-19 ini. Lalu katanya Tuhan berbicara kepada dia bla 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 dan sebagainya, yang intinya menganjurkan agar setiap orang Kristen harus menolak vaksin ini. Saya mengambil video dari apa yang dikatakan wanita ini dan saya singkat begitu rupa, mudah-mudahan bisa ditampilkan supaya saudara melihat bahwa apa yang saya katakan ini benar-benar sudah beredar, bahkan dikirim ke WA kami, ke WA grup dan sebagainya. Inilah orangnya. Shalom, sahabat hidup untuk bersaksi. Tetapi kita semua, saudara-saudara seiman, yang Tuhan izinkan untuk menonton video ini, boleh turut serta di dalam keselamatan Tuhan, karena kita saat ini sudah ada di akhir zaman, di mana saat ini adalah hari-hari yang jahat. Baik, saya akan berbagi pesan Tuhan. Pada saat itu, kejadiannya tanggal 4 Januari 2021, saat itu saya sedang berdoa sekitar jam 12 siang. Saat saya sedang pujian, penyembahan, dan berdoa, tepatnya pada saat sedang penyembahan, Tuhan berbicara pada saya. Tuhan berbicara, Tuhan berkata, vaksin corona, berulang-ulang. Biasanya, saat saya berdoa, kemudian ada satu kata yang diulang-ulang oleh Tuhan. Biasanya Tuhan mau membukakan sesuatu atau kata itu atau sesuatu hal kepada saya. Karena itu ketika saya mendengarkan suara Tuhan berulang-ulang, vaksin corona, saya langsung bertanya pada Tuhan, ada apa dengan vaksin corona Tuhan? Ada apa dengan vaksin corona? Mari Tuhan jelaskan pada saya. Pada saat saya berkata begitu, langsung Tuhan berbicara. Tuhan berbicara pada saya, jangan kamu suntik vaksin corona. Jangan kamu suntikan vaksin corona. Kemudian saya bertanya, ada apa dengan vaksin corona Tuhan? Kenapa kami tidak boleh, saya tidak boleh menyuntikkan vaksin ini? Kemudian Tuhan menjelaskan kepada saya, Tuhan berkata, vaksin corona ini berasal dari organisasi kesehatan, sehingga di dalam vaksin corona ini sudah disuntikan gen antikristus. Itu yang Tuhan katakan pada saya. Saya bertanya lagi, saya bertanya berulang-ulang kali, karena
saya berpikir jangan sampai saya salah mendengar, jangan sampai saya salah menangkap suara Tuhan, sehingga saya bertanya berulang-ulang. Tetapi Tuhan tetap menjawab yang sama, Tuhan tetap berbicara yang sama kepada saya. Kemudian Tuhan menjelaskan pada saya, Tuhan berkata, vaksin yang terbaik hanyalah darah Yesus. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh saya untuk jangan kamu suntikan vaksin corona. Terima kasih banyak untuk saudara semua yang boleh menonton video ini. Saya mohon agar saudara boleh melakukan apa yang Tuhan suruh, bertindak dengan iman. Karena iman kita sendiri yang akan menyelamatkan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Baik. Selain itu, wanita ini menyatakan bahwa vaksin Corona 19 adalah upaya badan dunia memasukkan gen antikristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengkaji firman Allah, berbicara tentang gen, tentu harus ada orang yang memiliki gen tersebut. Tentunya dalam hal ini antikris. Nah, sekarang kita bertanya, di mana antikrisnya dan siapa antikrisnya itu sampai dia berani katakan bahwa vaksin itu adalah cara badan dunia memasukkan gen antikris. Sedangkan antikris baru dinyatakan nanti setelah gereja Tuhan disingkirkan ke padang gurun, lalu dia berkuasa di muka bumi selama 3,5 tahun. Barulah orangnya dinyatakan, walaupun sebenarnya kejatuhan dari orang yang akhirnya menjadi antikris itu terjadi pada saat peniupan sangkakala ketiga. Jadi, walaupun dia berkata bahwa ini dari Tuhan, kita sangat meragukan dan sangat tidak percaya bahwa ini adalah suara Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bisa berbicara kepada siapapun untuk memberikan pesan atau berita. Tetapi firman Allah mengingatkan kita bahwa segala sesuatu harus diuji dengan firman Allah. Harus diuji dengan firman Allah. Dengan lain kata, kita tidak bisa menerima orang yang berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Itu sebabnya kita tidak bisa sekedar berpegang kepada pendapat manusia semata, apalagi media sosial. Sikap dan keputusan kita harus berlandaskan di atas dasar firman Allah. Jadi firman Allah lah yang harus jadi acuan atau pegangan kita. Selanjutnya saya ingin berbicara tentang siapa antikris dan bagaimana antikris. Saya ingin memulai dari Wahyu pasal yang ke-12. Kalau kita pelajari firman Allah, khususnya dalam Wahyu pasal yang ke-12 dan juga Wahyu pasal 13, di sana dijelaskan ada 3 jenis binatang. Yang pertama di pasal yang ke-12 ayat 1-6 dijelaskan tanda seekor naga yang dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 9 bahwa naga itu tidak lain adalah iblis atau Satan. Jadi kita melihat, saudara, oknum iblis, oknum antikris, dan oknum nabi palsu, semuanya digambarkan dengan binatang. Sedangkan di dalam pasal 12 ayat 1-10, tentang seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Binatang yang keluar dari dalam laut ini tidak lain adalah antikristus. Dan yang ketiga, dalam pasal 12 ayat yang ke-11-18
tentang seekor binatang yang keluar dari bumi. Dan dia tidak lain adalah nabi palsu. Bila kita pelajari secara saksama, bahkan dengan cermat, Wahyu 13, iblis memberi kepada antikris kekuatan, kekuasaan, dan tahtanya atau kedudukannya, sehingga antikris ketika dia berkuasa di bumi, dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan nabi palsu. Bahkan perkara-perkara yang dahsyat, yang mengagumkan, yang mengherankan mereka lakukan. Dan hal ini membuat semua manusia di muka bumi tertarik untuk menjadi pengikut antikris, dan mereka pada ujungnya menyembah kepada iblis. Selain itu, memberi tanda, antikris memberi tanda atau chip kepada semua umat manusia di dunia sebagai bukti bahwa orang yang memakai tanda atau chip antikris adalah orang-orang yang berstatus sebagai anggota atau pengikut antikris. Selain itu, tanda antikris yang sudah dimasukkan ke tubuh manusia adalah cara untuk mereka mendapatkan fasilitas dan kemudahan. Saya teringat ketika saya ada di Amerika untuk melayani hamba-hamba Tuhan di sana. Ketika saya melayani di sana, yaitu katakanlah seminar di antara hamba-hamba Tuhan tentang eskatologi, tentang akhir zaman, maka setelah selesai saya berbicara, ada ruang tanya jawab, lalu seorang ibu gembala berdiri mengangkat tangan dan berkata, "Pak Pendeta, apakah kita boleh menerima chip?" Saya kaget ketika mendengar ucapan dari ibu gembala tersebut. Loh, kok ibu bisa bertanya seperti ini? Begini dia katakan. Coba bisa pindah ke gambar dari Obama itu. Lalu dia ceritakan tentang Obamacare. Dia katakan saat itu Obama sedang memerintah di periode kedua dan di tahun yang terakhir. Obama menyelenggarakan apa yang disebut Obamacare, di mana program ini sangat-sangat menguntungkan penduduk Amerika, walaupun itu putra daerah, katakanlah demikian, ataupun pendatang yang sudah berstatus sebagai citizen. Lalu saya katakan, dia katakan anak-anak dari sejak lahir dijamin baik kesehatannya, pendidikannya, dan sebagainya. Demikian juga fasilitas lainnya. Sehingga orang-orang begitu senang dengan program Obamacare ini. Tapi dengan catatan, setiap orang yang mau mengikuti program ini dan menerima fasilitas yang sangat istimewa dari negara, mereka harus dikenakan chips. Lalu saudara, saat itu karena keadaan tentang chip saat itu belum berkembang jauh seperti sekarang, saya katakan yang saya tahu bahwa chips dalam bentuk apapun kita tidak boleh terima. Dan saya dengar setelah Trump naik, maka dia hapuskan program ini dan sebagainya, tetapi konon katanya akan ditimbulkan kembali dan sebagainya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa program
penggunaan chip itu adalah banyak manfaatnya untuk orang menjadi anggota dan menerima atau mendapat hal-hal yang menguntungkan dirinya tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih jauh saya ingin berbicara tentang tanda atau chip yang sering kali di kalangan kita sebut sebagai meterai antikris dan sebagainya. Kalau kita pelajari Wahyu 13 ayat 17, karena waktu begitu singkat, jadi kita tidak membaca ayat-ayat ini, tapi mohon kalau saudara di rumah nanti bisa membacanya. Tujuan yang paling utama pemberian tanda atau chip oleh antikris adalah untuk orang mudah bertransaksi. Karena inilah yang ditulis dalam Wahyu 13 ayat yang ke-17. Sebab hal ini berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia di dunia, termasuk seperti gambarannya Obamacare yang belum terlaksana itu. Dengan tanda atau chip antikris menjadi mudah pemerintah atau penyelenggara chips ini untuk menguasai semua bidang kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Jadi gambarannya, kalau antikris menerapkan chip kepada pengikutnya, maka itu akan memudahkan bagi antikris memberi fasilitas dan berbagai-bagai hal kepada pengikutnya, sebaliknya menolak untuk memberi fasilitas kepada mereka yang bukan menjadi anggotanya. Nah, kita lihat lebih jauh. Pada umumnya kita sudah memahami manfaat dan kemudahan dari tanda atau chip dalam berbagai-bagai kehidupan manusia. Di mana tanda atau chip yang digunakan sekarang masih ditanam di luar tubuh kita. Jadi sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sudah menggunakan chip. Tetapi chips itu belum ditanam di tubuh kita, tetapi masih ditanam di luar tubuh kita. Misalnya di KTP, di ATM, di kredit card, di e-tol, di m-banking, di paspor, dan masih banyak sarana-sarana lainnya yang menggunakan chip. Menggunakan tanda atau chip yang sekarang kita gunakan, yaitu yang di luar tubuh kita, katakanlah di ATM kita, tentu lebih maju dibandingkan dengan cara kita dahulu, khususnya orang-orang tua yang hidup di zaman dulu yang semuanya serba konvensional. Nah, sekarang tentu lebih mudah dengan kita kalau berbelanja tanpa harus bawa uang cash, hanya gesek, maka semua yang harus kita bayar itu bisa kita lunasi. Tetapi yang kita gunakan sekarang, bagi mereka yang punya wawasan untuk ke depan, apalagi yang berambisi untuk jadi penguasa, yang sekarang kita gunakan itu dianggap masih rentan, rentan, dan banyak kelemahannya. Saya ingin menampilkan video yang kedua. Bagaimana orang bisa tahu rekening seseorang yang ada di dalam dompetnya hanya mendekatkan sebuah alat yang ada di tangannya. Coba kita bisa lihat kalau memungkinkan. Nah, ini dia. Follow me. The victim, he doesn't know what I'm going to do.
Orang sedang ada di I ATM. just tapped his ass. He's got a PayPass card in his pocket and transactions approved. So be careful. Be careful, hati-hati. Jadi kita lihat sistem chip yang sudah kita pakai yang ada di luar tubuh itu berfungsi efektif, tetapi sekali lagi rentan karena ada di luar tubuh kita, di luar tubuh manusia. Sebab itu Antikristus akan menggunakan tanda atau chip untuk menguasai seluruh bidang kehidupan manusia di dunia. Saya tekankan sekali lagi, seluruh bidang kehidupan manusia di dunia. Dengan chip itu, dengan sistem chip itu. Bagi antikris, hal itu bukan sesuatu yang sulit. Menciptakan hal itu bukan sesuatu yang sulit. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan. Sebab antikris menerima kekuatan, tahta yaitu kekuasaan, dan juga kedudukan yang besar dari iblis. Sehingga semua yang iblis bisa lakukan sekarang ini, itu bisa dilakukan oleh Antikristus. Sehingga semua bidang kehidupan di dunia nanti, mulai dari ekonomi, sosial, keuangan, perdagangan, keamanan, kebudayaan, agama, bisa dia kuasai begitu rupa. Dengan kekuasaan yang dia terima dari iblis. Kecuali yang tidak bisa dia kuasai adalah gereja yang sempurna. Atau orang-orang Kristen yang walaupun tidak masuk gereja yang sempurna, tetapi karena dia mengerti firman Allah, dia akan menolak program antikris ini, walaupun konsekuensinya dia harus mati dan teraniaya di masa 3,5 tahun antikris. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa orang yang berpikir bahwa tanda atau chip itu sebuah hoax. Ada denominasi gereja yang mengatakan bahwa tanda atau chip adalah cara hamba-hamba Tuhan berusaha untuk menakut-nakuti jemaat. Wah, ini fatal kalau ada hamba Tuhan seperti ini tentunya. Jelas hamba Tuhan seperti itu nggak mengerti firman Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa tanda atau chip itu sudah kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, orang yang mengajarkan ini, saya tidak sebut namanya, tapi dia banyak berbicara di YouTube. Lalu dia katakan, jadi nggak usah itu dibahas lagi. Nggak usah, apalagi ditakuti. Karena itu sudah kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kata mereka. Sebab chip yang dimaksud oleh orang tersebut adalah yang kita gunakan sekali lagi di KTP, ATM, dan sebagainya. Ada pula yang mengajarkan bahwa tanda atau chip itu tidak berbentuk fisik. Tidak berbentuk fisik. Tetapi berbentuk rohani. Lalu dia buat perbandingan seperti ini. Sebagaimana kita menerima Yesus, kita menerima dia tidak secara fisik. Tetapi kita menerimanya dengan iman di hati kita, lalu kita mengaku dengan mulut kita. Itu adalah cara rohani.
kita menerima Yesus. Begitu juga dia katakan cara menerima antikris nanti itu adalah dengan hati, dengan iman, kata dia. Tentu iman kepada setan, kepada antikris. Jadi orang yang menerima antikris tidak menerima tanda atau chip antikris, kata mereka, dalam rupa fisik, tetapi dengan iman di hati mereka. Wah, tentu kita harus berhati-hati dengan ajaran-ajaran seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita jelas menolak pendapat-pendapat seperti itu. Sebab dengan tegas dan jelas ditulis dalam firman Allah tentang chips ini. Wahyu 13 ayat yang ke-16, saya tulis ayatnya, dikatakan, dan ia, yaitu antikris, menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, perhatikan, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Jelas ini bukan hal rohani, sebab tanda itu nyata di dahi dan juga di tangan orang yang menerima chips antikris itu. Nah, sekarang karena ini juga lagi rame, kita bahas tentang bentuk atau tanda atau bentuk tanda atau chip tersebut. Yang menjadi persoalan adalah seperti apakah bentuk tanda atau chip itu? Apakah berupa cairan? Seperti isu yang berkembang pada hari-hari ini. Kan kita lihat vaksin disuntikan karena bentuknya ada cairan. Dan kalau saya perhatikan bagaimana Bapak Jokowi ketika divaksin, jarumnya sangat kecil sekali. Sehingga meringis pun tidak, karena kecil. Walaupun orang yang menyuntikannya, baik tahap pertama dan kedua, agak sedikit gemetaran. Atau seperti yang selama ini kita lihat dan kita kenal, bahwa chips itu jelas-jelas nyata. Ada bentuknya berwarna keemasan, baik itu di KTP, di ATM, di credit card, di e-tol, di m-banking, di paspor, dan di bentuk-bentuk lainnya, di sarana-sarana lainnya. Coba kita lihat ada video ketiga, berbicara tentang seorang yang tadinya tidak mengenal Yesus. Tetapi dia bekerja di satu instansi untuk menciptakan ini bagi masa depan tentunya. Dan dia begitu kaget. Apa yang dikatakan firman Allah itu terjadi. Sehingga dia pada akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat videonya sampai kepada bahasa Indonesianya supaya kita bisa mengerti secara jelas. Silakan. He was the one who created the microchip. He designed the microchip. I want you to watch just this. It's just a short segment of that. I was an engineer for 32 years. And that's not important. What is important is what I have to share with you. People ask me if 666 is in the microchip. When it was my responsibility to design this microchip, I had been working on a computer that was 18-bit. When I designed this, I used much of the same Boolean equations. And so this microchip came out to be an 18-bit chip. There are 3 6-bit bytes. This whole microchip is 666.
I did not. I could have cared less. This happened simply because that was what we were designing. I believe God knew when John was on the island of Patmos that it would be. He knew that it would be 18 bits. People say, how will this be used? The Immigration and Naturalization Service is already offering a better passport to human hand. You have the Dr. Carl Sanders adalah seorang insinyur di bidang elektronik. Dia juga pemenang penghargaan presiden dan gubernur untuk keunggulan desain. Dia menghabiskan 32 tahun hidupnya dalam mendesain microchip. Dengan tanpa sengaja, dia terlibat dalam sebuah proyek penelitian yang tujuan awalnya adalah untuk membantu orang-orang yang sakit, sehingga ketika diimplan dengan microchip yang mereka buat bersama untuk alasan kemanusiaan, untuk membantu banyak orang-orang sakit yang membutuhkan teknologi ini. Pada saat itu, tanpa pengetahuan Alkitab, karena Dr. Carl Sanders ini bukan seorang percaya, dia tidak mengetahui tentang angka 666. Carl Sanders yang kemudian bertobat meyakini bahwa microchip ini adalah penggenapan dari firman Tuhan dengan bilangan 666 sebagai lambang bilangan antikristus yang dijelaskan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Dr. Carl Sanders yang tadinya mendesain microchip ini kemudian bertobat, menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, dan dia berkeliling ke seluruh dunia untuk menyampaikan kebenaran bahwa firman Tuhan di masa mendatang pasti akan tergenapi. Kita lanjut. Ada beberapa instansi di luar negeri dan secara pribadi telah menerapkan sistem tanda atau chips kepada karyawan dan orang-orang yang dianggap penting untuk menerapkan sistem usaha atau kegiatan yang dilakukannya. Adapun bentuk tanda atau chip bukan berupa cairan. Sebab kata chip dalam bahasa Inggris diterjemahkan kepingan atau serpihan kecil dan bukan cairan. Kemudian kepingan atau serpihan itu dimodifikasi sedemikian rupa untuk dimasukkan ke tubuh manusia sehingga bentuk tanda atau chip itu sejauh ini adalah seperti di video ini. Video 4, bagaimana bentuk dari chip ini. Is the latest innovation that's Convenience. is the latest innovation that's drawing worldwide attention. Pretty quick and easy. It really was. I didn't really feel anything, to be honest. Central Wisconsin company offering its employees a microchip plant held a party to kick off the new program. Around 50 employees at 3 Square Market gathered to get the microchip. It's about the size of a grain of rice and gets implanted into the hand using a syringe. Participating employees will be able to use it to open doors, log onto their computers, and pay for snacks in the break room. We came across this and saw it being used in other societies. We said, why not us? Why not us? That's the attitude here at 3 Square Market in River Falls. The software engineering company has taken the tech world by storm by offering to microchip employees. An opportunity that we saw to really provide something to society. President and CEO Patrick McMullen has been working on this project since January. Employees aren't required to get the chip, it's completely voluntary. It's a big needle though. I think yours was bigger. The company offered me the opportunity to get chipped, and I agreed.
Not too bad. Yeah, just a pinch. Yeah. Pretty easy. Okay. Convenience, in a lot of ways, convenience. Really eliminating what I have to carry in my pockets. Employee Tony Dana says the chip will be used for basic tasks like getting in and out of the building, logging onto his computer, and buying snacks in the break room. And then to finalize your payment, you'll put your RFID chip, hold it against it. Now my unique card that's identified with the RFID chip is asking if I'd like to put the $6 on my chip. So yes. Since word got out about the chips, 3 Square has been contacted by hospitals, universities, even the U.S. and foreign governments about the technology. Imagine being able to travel without a passport or worry about losing it. You just hold your hand up and then all the documentation comes out. The company says this particular chip is not capable of GPS, but they admit that could be in the future. In River Falls, Tim Elliott, WISN 12 News. 3 Square says the microchips are made in Taiwan. The company ordered 60 of them. The cost of each chip is believed to be about $3. A small chip the size of a grain of rice was implanted into the hands of more than 50 employees at Market Square Tuesday morning. Here's OTA's Rufus Shaw. Sam Bankston is a software engineer with used by doctors to scan their hand. Baik, kita lanjutkan. Saya tulis saja ini dengan sengaja supaya mengerti. Ini kebodohan saya. Kalau tanda atau chips antikris itu bentuknya cairan, maka cairan itu akan larut dalam darah kita. Bila alat pendata seperti yang kita lihat tadi, serupa ATM dan alat-alat lainnya, lalu tangan yang ada chipnya itu disodorkan. Bila alat pendata ingin mendata seseorang, maka alat data itu mau ditempatkan di bagian tubuh yang mana? Kalau bentuknya cairan, sebab dia akan melarut dalam seluruh tubuh orang tersebut. Tetapi kalau bentuknya chip yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga bentuknya, besarannya lebih kecil dari uang $1, sebenarnya saya punya juga gambar ini, cuma saya lupa menampilkan. Maka kita lihat ke tempat di mana tanda atau chips itu ditaruh, disitulah alat itu dikenakan, diletakkan, sehingga terdeteklah semua data orang tersebut. Ada video kelima, bagaimana orang di kereta tidak lagi perlu beli tiket. Kalau sekarang kita masih beli lewat tertentu, apa itu, ya. Lalu kita tunjukkan ATM kita dan sebagainya. Tetapi nanti itu semua sudah ada entah di tangan atau di dahi kita. Coba kita lihat video ini. Nah, ini penumpang sedang diperiksa datanya, tiketnya, dan sebagainya. If you're always forgetting your keys, if you're always forgetting to print off your tickets, or your phone is always dying so you don't have the tickets on your phone, then maybe this is really worth the risk or worth the hassle of having an implant. Ini dia bentuknya. This is a new technology, of course. We're seeing the baby steps in this area, but everything that makes our lives easier, I think, is interesting. And being able to travel on the train without using a ticket is it's a new way, and I think that attracts new customers to SJ. Nah ini cara menempelkan.
Menghindari This technology resiko. is no different than using a commuter plastic card or like your new Visa card when you go to shop in supermarket. So I don't think the privacy is threatened in this particular technology. Baik. Kita lanjutkan. Bisa dilanjutkan? Halo? Oke. Hampir 1 jam, ya? Belum sampai 1 jam. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah di mana tanda atau chip itu diterapkan dalam tubuh manusia. Sesuai firman Allah di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 16, bahwa tanda atau chip antikris diterapkan di tubuh manusia pada bagian tangan atau dahi. Itu jelas. Tertulis di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-16. Saya memberi catatan di sini. Bila saudara buka Google yang dimaksud tangan, saya ingin detail, itu sebabnya sampai saya harus menjelaskan seperti ini. Yang dimaksud tangan, itu bukan keseluruhan tangan dari bahu sampai di ujung jari. Sebab yang disebut tangan itu, ada bagian yang khusus atau spesifik. Coba kita lihat gambar. Saudara bisa lihat gambar, tampilkan gambarnya. Nah, inilah bagian yang disebut tangan dan di mana chip itu diterapkan. Di sini. Jadi bukan di atas, dekat bahu. Atau firman Allah katakan di dahi. Seperti ini. Gambar berikutnya. Bisa pindah ke gambar berikutnya. Nah, seperti itu yang firman Allah katakan. Di dahi. Cuma sejauh ini kita belum melihat gambar atau video di mana chip itu diterapkan di dahi. Tapi sesuai firman Allah, saya yakin demikianlah. Di dahi atau di tangan. Kita lanjut kepada gambar berikutnya. Pindah ke gambar. Nah, saudara, yang namanya tangan itu secara umum seperti ini. Ada yang disebut bahu, itu bagian tangan. Lalu yang kedua, lihat. Lengan atas, dari bahu turun sampai ke siku itu disebut lengan atas. Lalu yang ketiga, siku. Berikutnya yang keempat, lengan, harusnya bawah itu. Harusnya bawah. Maaf, saya salah ketik di situ. Bukan lengan atas, tetapi lengan bawah, sesudah siku. Lalu pergelangan tangan. Barulah nomor 6, tangan. Nah, kalau saudara lihat di gambar itu, yang warnanya ungu. Selebihnya adalah jari-jari, mulai dari telunjuk, dari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Seperti yang kita lihat sejauh ini, chip diterapkan di tangan, itulah yang dimaksud tangan, bukan di lengan atas atau di bicep kalau tidak salah ya, gitu. Mari kita lanjutkan. Setiap orang yang menerima
tanda atau chip antikris. Berdasarkan firman Allah, akan menjadi pengikut antikris dan menyembah antikris, ujung-ujungnya menyembah setan. Orang-orang yang menyembah antikris, nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Artinya nggak bisa diselamatkan lagi. Dengan lain kata, kalau ada pengikut Yesus yang karena ingin mendapat fasilitas antikris dan tidak mau alami aniaya antikris, nama mereka akan dihapus dalam kitab kehidupan seperti yang dikatakan Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Nah, inilah yang sering menjadi momok bagi orang percaya, sehingga ada orang-orang yang sampai begitu rupa ketika vaksin COVID ini mulai diterapkan di Indonesia, sampai ada yang berkata bahwa itu antikris dan sebagainya. Nah, orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan akan dicampakkan ke dalam neraka yang kekal. Begitu juga hal yang sama akan dialami mereka yang tadinya percaya kepada Yesus, namanya tertulis di buku kehidupan, tetapi kemudian dia menjadi pengikut antikris, menerima chip antikris, maka namanya akan dihapus dari buku kehidupan. Syukur kita bisa akhiri ini untuk kita lanjutkan dengan tanya jawab atau dialog dan sebagainya. Kita sampai kepada kesimpulan. Setelah kita menelaah firman Tuhan, maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa vaksin corona, virus 19, bukanlah program antikristus yang berusaha untuk memasukkan atau menerapkan tanda atau chip antikris ke dalam tubuh manusia. Sebab kita lihat di mana vaksin itu diletakkan dan bagaimana bentuk vaksin itu berbeda jauh dengan apa yang firman Allah katakan. Boleh dikatakan, boleh saya katakan, bertentangan dengan apa yang firman Allah katakan. Demikianlah penyajian saya sekilas tentang chip dan vaksin. Nah, mungkin karena viralnya video wawancara antara Erick Thohir dengan Najwa Shihab, maka banyak orang yang menjadi bingung dengan hal ini karena menyangkut mengenai barcode dan sebagainya dan sebagainya. Puji Tuhan. Pastor J. Halo. Baik. Iya Om. Siap. Baik. Sebentar Om, lagi ngoprek-ngoprek. Saya mengerti. Oke, siap. Oke, puji Tuhan. Nah, maafkan kekurangan saya di dalam menyajikan hal ini, tetapi minimal semoga ada masukan buat kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Hari ini kita dapat pembekalan yang luar biasa ya. Dari situasi yang terjadi, kondisi yang terjadi, banyak pertanyaan muncul. Tetapi pada saat ini kita sudah mendapatkan penjelasan. Betul begitu ya Pastor Minandar ya, bahwa dengan munculnya berbagai macam hoax,
Tapi saya menarik juga, ingat yang di Wahyu juga tulis itu. Berjaga-jagalah dan tetaplah jubah putihmu ya, mesti dijaga itu. Wah, Amin. menarik Amin. sekali itu dia. Amin. Kita sudah dapat banyak jawaban, walaupun di awal kita sempat agak sedikit kesulitan untuk memilih room, tetapi puji Tuhan bisa ditampilkan. Nanti mungkin akan masuk kepada YouTube gereja kita. Kalau saya berharap sih, kalau ke depannya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin Pastor Minandar bisa membantu untuk menjawab. Ada pertanyaan satu lagi nih, Pastor Minandar. Iya. Yang masuk ke saya dari seorang ibu. Halo, Pastor Minandar, bisa dimonitor sinyal? Sinyal kita. Tapi puji Tuhan udah beres. Yang penting beres itunya. Ada ya? Ya puji Tuhan, maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Kami terputus hubungan dengan Pastor Yos Minandar. Tapi hari ini kita diberkati. Ada satu pertanyaan masuk, semoga nanti Pastor Yos Minandar bisa masuk. Kita tunggu Bapak Pendeta Yos Minandar akan kembali masuk ke Zoom room kami. By phone. Amin. Puji Tuhan. Saya pikir ada banyak hal, pasti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul nanti ke depannya di kanal YouTube gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa bertanya di situ, dan ke depannya mungkin ada hamba-hamba Tuhan atau Bapak Pendeta Yos Minandar sendiri bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Begitu exciting ya kita ya hari ini ya menerima berkat Tuhan ini. Nah ini dia Bapak Pendeta Yos Minandar, Pastor Minandar sudah masuk kembali. Begitu excitingnya kita terhadap hal-hal ini membuat kita jadi bingung dan ragu. Tapi hari ini kita lihat dari sisi kebenaran firman Tuhan bahwa bukan sesuatu hal yang salah ketika kita terlibat dalam proses vaksinasi ini. Kalau ditilik dari firman Tuhan yang Pastor Minandar bilang tadi, berarti sebelum muncul angka 66 itu, mark of the beast itu, berarti kalau di Wahyu itu kan ada muncul terlebih dahulu ada dua makhluk binatang yang keluar. Pertama tentang binatang yang berkepala 7 bermahkota 10, dan ada satu lagi yang menggambarkan tentang nabi-nabi palsu, dan barulah muncul bagaimana penggunaan chip tersebut dengan mark of the beast yang dipakai untuk menguasai member dari pengikut-pengikut para antikristus. Jadi kita jangan sampai salah mengerti. Puji Tuhan kita diterangi, diberikan pencerahan pada saat ini bahwa ada hal-hal yang jangan sampai kita disesatkan seperti Tesalonika bilang. Oleh karena itu tidak salah kembali kita membaca Alkitab, back to the Bible. Lihat lagi Wahyu. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara tidak mengerti, tanyalah kepada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pengajar-pengajar di mana Bapak Ibu Saudara-saudara diberikan ayapan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan hari ini, dan ada satu pertanyaan masuk Pastor Minandar. Oke. Dari seorang ibu, dia bertanya begini. Dengan penjelasan yang saya dengar, berarti kalau sudah masuk chip yang tadi dijelaskan, berarti langsung menjadi pengikut setan ya. Maksud setan di sini mungkin ya termasuk pengikut setan, pengikut antikristus.
kalaupun hati dan imannya tertuju kepada Yesus. Pendapat dari Pastor Minandar bagaimana ini? Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi dari pertanyaan ini tentu saya menyimpulkan kalau sudah terima tanda atau chip, itu tentunya adalah chip antikris, bukan seperti yang diisukan sekarang ya. Nah, kalau misalnya antikrisnya sudah nyata, sudah ada, lalu dia buat program-program yang menarik, dan orang tersebut menerima chip, tentu orang yang menerima chip itu tidak serta-merta chip itu dikenakan. Tetapi tentu dia harus menyerahkan data-data diri yang begitu rupa, sebab kita tahu bahwa chip itu memuat bukan saja tentang hal-hal seperti alamat rumah dan sebagainya, sebab memang itu ya, seperti KTP memuat alamat kita, lalu juga sidik jari kita, semuanya profil muka kita, sehingga walaupun ada orang yang face off atau robah wajahnya seperti Joko Chandra, kemudian dia ganti wajah, tetapi ketika itu diterapkan, chip itu diterapkan, maka data wajah sebenarnya, tulang-tulangnya, profilnya, dan sebagainya, itu akan kelihatan. Semuanya data akan keluar. Dengan lain kata, ketika seseorang menerima chip, maka dia seperti memberi seluruh dirinya, seluruh keberadaannya untuk menjadi anggota dari si penyelenggara chip itu. Dan saya yakin di akhir zaman penyelenggara chip itu tentu hanya satu, yaitu antikristus demi kepentingan iblis. Dan materai yang kudus, materai yang mulia, materai yang harus kita dapatkan, yang membawa kita kepada kemuliaan, tidak lain adalah materai Roh Kudus. Itu yang sangat penting yang kita perlukan. Jadi seperti pertanyaan ini, demikianlah orang yang menerima chip, walaupun seperti dikatakan hatinya tidak istilah tadi tidak mengimani, tetapi dengan penyerahan diri berarti dia sudah memberikan seluruh dirinya, hidupnya untuk jadi pengikut antikris. Jadi tidak serta-merta begitu. Jadi ada kesadaran penuh orang tersebut menerima chips itu. Jadi bukan orang itu lagi pingsan, orang itu lagi ini kemudian atau dibohongi lalu dia kena chip. Enggak. Tetapi pasti semuanya dia terima secara detail dan kesadaran penuh. Itu saja jawaban dari saya. Puji Tuhan. Oke. Dia nggak mengerti. Ulang lagi, sorry, tadi di mute. Ada pertanyaan berikutnya, Om. Terima kasih buat tadi penjelasannya. Pertanyaan berikutnya adalah ketika tanpa sengaja seseorang menerima chip itu tertanam karena dia tidak tahu kebenaran, lalu dia tahu kebenaran gitu ya. Setelah itu tahu kebenaran, akhirnya dia ingin keluarkan chip itu. Apakah bisa itu? Apakah itu udah tertanam terus nanti buat di masa depan nanti antikristus memakai gitu? Itu Om. Ada pertanyaan seperti itu. Baik. Saya rasa tidak jauh berbeda dengan pertanyaan pertama. Jadi itulah sebabnya
di akhir zaman ini betapa pentingnya kita mengenal kebenaran itu. Jadi kita tidak boleh masuk ke salah satu denominasi gereja yang ya cuma sekedar berkumpul tetapi tidak mengajarkan kebenaran firman Allah. Sehingga kita nggak mengerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, lalu ketika program yang menarik gambarkanlah seperti Obamacare tadi. Lalu dia menyodorkan tangannya. Ini satu contoh ya. Saya tidak mengatakan Obamacare itu antikris. Lalu kita menyodorkan tangan kita, pasti kita akan ditanya secara detail seperti pertanyaan pertama. Semuanya akan didata begitu rupa. Demikian pun kalau keluarga kita punya anak berapa dan semuanya akan mereka semua akan ditanya secara detail begitu rupa, pengakuan diri gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, nggak bisa orang itu lagi pingsan lalu dikenakan chip dan sebagainya, enggak ya. Jadi ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan kesadaran penuh dari orang-orang yang menerima meterai antikris itu. Begitu kira-kira jawaban saya. Ada satu pertanyaan lagi. Ini agak satu pertanyaan yang ditulis tentang nabi palsu, Pastor Minandar. Tentang nabi palsu ini apakah ia jamak atau tunggal? Ada pertanyaan seperti itu. Silahkan. Baik. Nah, seperti Yesus, dia mengajarkan kepada kita tentang keberadaan Allah. Katakanlah, saya bukan katakan Yesus, tetapi firman Allah ya, sebab Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman Allah menjelaskan kepada kita tentang keberadaan Allah. Kita percaya betul bahwa Allah itu esa. Ya, cuma hakikat keesaan Allah itu terdiri dari 3 oknum, bukan? Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa cuma 1. Yesus cuma 1. Dan Roh Kudus juga cuma 1. Begitu. Nah, iblis meniru sistem kerja Yesus untuk melakukan misinya, bagaimana menguasai dunia supaya seluruh penduduk dunia ini binasa dan tidak masuk surga. Maka dia menggunakan juga sistem Yesus, yaitu iblis, antikris, dan nabi palsu. Jadi nanti di akhir zaman itu akan dalam peniupan sangkakala kedua, disitulah bintang yang besar itu katanya jatuh, dialah yang kemudian disebut nabi palsu yang muncul katanya dari dalam bumi. Kalau kita lihat naga, dia memang sudah ada sejak dari Taman Eden, bahkan dari sorga sebelum jatuh dia adalah malaikat yang istimewa. Nah, kemudian kita melihat tentang antikris, dia nanti muncul ketika sangkakala ketiga ditiup, sedangkan nabi palsu ketika sangkakala kedua ditiup, dan dia digambarkan muncul dari bumi. Nah, dialah tokoh utama nabi palsu di dunia, yang tentunya dia juga punya banyak orang-orang yang menyertai dia supaya program dari iblis ini berhasil sepenuhnya. Jadi kita tahu bahwa iblis bukan oknum yang maha hadir seperti Allah. Demikian pun antikris dan nabi palsu. Tetapi dia banyak begitu pengikutnya.
tetapi tokoh nabi palsunya itu adalah satu. Yang muncul, yang digambarkan dengan binatang yang muncul dari bumi itu. Demikian tentang nabi palsu. Puji Tuhan. Ini ada satu pertanyaan lagi, tetapi sepertinya Pastor Yos sudah menjawabnya di dua pertanyaan awal. Apakah dalam pemasangan chip itu harus didahului dengan pernyataan untuk menyembah antikristus baru dipasang chip atau tidak? Mohon penjelasannya. Saya pikir sudah dijawab oleh... Oh boleh, silahkan Pastor. Baik, supaya lebih jelas saja. Jadi kita tahu bahwa iblis adalah bapa pembohong. Bapa pembohong. Nah, di awal dia memberikan hal-hal yang begitu baik. Seperti istilahnya dia memberikan fasilitas-fasilitas dengan program-program, dengan gambaran-gambaran yang istimewa, sehingga semua tertarik untuk jadi pengikut iblis yang dimotori, sebab kita lihat iblis serahkan kekuasaannya kepada antikris dan nabi palsu. Ya, jadi dua ini yang nanti akan bekerja di masa 3,5 tahun untuk semua orang jadi pengikut antikris. Kita melihat seperti iblis adalah bapa pembohong, demikian juga antikris dan nabi palsu. Itu sebabnya kalau program mereka di awalnya begitu manis, luar biasa. Seperti wah, nggak enak ya nyebut-nyebut terus ini. Obamacare tadi. Wah, programnya istimewa. Tapi untunglah belum jadi. Dan saya tidak sebut dia antikris loh ya. Nah, kita lihat, nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Nah, seperti kita tahu, gereja yang sempurna akan disingkirkan di awal masa pemerintahan antikris. Sebelum antikris berkuasa. Lalu orang-orang percaya yang tidak masuk dalam gereja sempurna, ya tentu yang hidup saat itu, yang tidak masuk gereja sempurna, mereka akan mati di awal pemerintahan antikris. Jadi jangan pikir bahwa orang-orang atau gereja sempurna itu akan hidup di masa antikris selama 3,5 tahun. Sama sekali tidak. Sebab Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, kalau waktunya tidak disingkatkan, kata Yesus, saya cari bet, kalau waktunya tidak disingkatkan, maka tidak ada seorang pun yang akan selamat dari gereja yang tertinggal itu. Karena begitu mengerikan kekuasaan antikris di masa 3,5 tahun. Di masa 3,5 tahun. Jadi, kalau ada gereja yang tidak masuk gereja sempurna, dia harus bertahan karena oleh kemurahan Tuhan, Tuhan akan menyingkatkan waktu. Nah, menyingkatkan waktu di sini bukan 3,5 tahun jadi 3,5 bulan dan sebagainya, sama sekali tidak. Tetapi usia dari orang-orang yang masuk dari dalam masa antikris, usia dari gereja atau orang percaya yang masuk masa antikris itu akan dipersingkat. Karena kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan. Itu ada di dalam Matius 24 ayat 22. Saya baca saja, dikatakan begini, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, jadi walaupun mereka bukan gereja sempurna, tetapi mereka kan dipanggil percaya kepada Yesus sebagai orang pilihan.
waktu itu akan dipersingkat. Begitu. Itu sebabnya mau tidak mau dalam pengiringan kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengerti firman Allah, sehingga nggak mungkinlah jadi kita menerima meterai antikris itu dengan cara dibodohi, nggak mungkin. Begitu. Baik. Puji Tuhan. Ada lagi yang bertanya, karena nih puji Tuhan ya Pastor Minandar, ini yang mengikuti seminar ini ternyata dari banyak kalangan. Oh. Bukan hanya orang dewasa, opa oma, sampai ke sekolah minggu. Bahkan ada remaja. Remaja pun ada yang bertanya nih, remaja pun dia jadi bilang, opa, katanya dia bilang ini. Aku mau tanya, katanya, ditujukan kepada Pastor Minandar. Apakah antikristus itu ada perkumpulannya? Dia bertanya gitu. Seperti gereja, katanya. Apakah ada perkumpulannya seperti gereja? Dan apa pemimpinnya si iblis? Kelihatan wujudnya. Nah, tolong dijawab, Opa. Apakah antikris dia bekerja begitu rupa sehingga membentuk perkumpulan? Nah, kalau kita melihat perkembangan sekarang, kita tahu bahwa ada berbagai denominasi gereja. Tentu kita tidak boleh sebutkan denominasi itu. Di mana denominasi gereja tersebut tidak berdiri di atas firman Allah yang benar, tidak berdiri sesuai dengan firman Allah. Sehingga kita melihat mereka nanti akan menjadi alat antikris untuk membuat orang-orang merasa bahwa dirinya Kristen, dirinya pengikut Yesus, tetapi mereka tidak berdiri di atas firman Allah. Itu sebabnya jangan heran kalau ada banyak perhimpunan-perhimpunan baik yang bersifat rohani maupun non-rohani, tetapi sebenarnya itu adalah merupakan program antikristus. Saya sebutkan saja ya, mana tas? Saya berharap bisa sabar sejenak. Saya kaget sekali tadi pagi saya dapat WA dari rekan sepelayanan di Amerika yang menyampaikan berita sungguh-sungguh mengejutkan begitu. Saya berharap dengan menyampaikan ini maka sekaligus langsung bisa menjawab pertanyaan tadi. Sebentar, saya cari dulu. Oke. Lebih dari 24 jam setelah menjabat presiden sebuah negara yang besar ya. Presidennya saya nggak usah sebut ya, tapi kira-kira tahu GB. Bisa tahu? JB. Halo, Pastor Jeff, mengerti tak yang dimaksud? Oke. Sebelum 24 jam loh. Lebih dari 24 jam dikatakan. Dikatakan begini, bahwa kedutaan besar negara itu di seluruh dunia diharuskan mengibarkan bendera LGBT. Terus hukum
bersifat non-diskriminasi di hadapan kaum LGBT. Lalu, badan adopsi badan adopsi tidak bisa lagi menolak pasangan LGBT. Jadi sudah semua dimensi dari kehidupan sudah diarahkan ke sana. Jadi bukan saja berbentuk gereja. Bahkan saya baru waktu khotbah 2 minggu lalu saya sampaikan ada satu badan dunia yang mengatakan bahwa saya nggak sebut badan dunia itu yang mengatakan bahwa agama Kristen adalah musuh bagi badan dunia ini. Jadi dia katakan ajaran-ajaran Kristen itu sudah tidak relevan untuk diajarkan. Jadi jangan heran kalau kita lihat ada perkumpulan-perkumpulan yang sebenarnya secara kita tidak sadari sedang menarik orang-orang untuk jadi members, dan tanpa dia sadari, dia masuk ke dalamnya lalu menjadi members, padahal members itu ternyata menerima chip. Nah, tentu untuk menerima chip seperti yang saya katakan tadi, tentu dia akan ditanya kebersediaannya dan sebagainya untuk jadi member. Lalu dia menyerahkan diri sepenuhnya dan sebagainya. Jadi jangan kaget nanti di masa itu kita melihat akan ada banyak organisasi, baik kecil maupun besar, yang tujuannya adalah menopang antikris dan nabi palsu. Nah, nabi palsu dengan pengikutnya tentu, kalau seperti kita ada pimpinan dari sebuah sinode, ini sinode dunia yang dipimpin oleh nabi palsu, dia akan banyak memiliki anak buahnya, mereka akan mengajarkan ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan firman Allah. Begitu kira-kira. Puji Tuhan, berarti bukan perkumpulan, nanti ada klub namanya klub antikristus, nggak seperti begitu, tetapi dia akan menguasai seluruh dunia. Bisa jadi. Nah, ini dia. Ada pertanyaan lagi, Pastor Minandar. Mana? Tahun berapa antikristus menyalakan? Oh, ada pertanyaan, tapi saya pikir ini ya bisa masuk juga. Tahun berapa? Ada yang bertanya juga. Tahun berapa sih katanya antikris menyatakan diri sebagai pribadi fisik, hadir secara fisik di dunia itu? Oh, itu yang masa antikris. Saya rasa bagus sekali pertanyaannya. Apakah tahun berapakah? Jadi meminta tanggal ini ya. Antikris akan menyatakan diri sebagai penguasa dunia dan sebagainya. Nah, dengan mempelajari eskatologi, khususnya tentang meterei dibukanya meterei. Saya rasa Pastor Jeff sudah tahu ini dan bisa menyajikan kepada jemaat. Setelah meterei akan ditiup 7 sangkakala, ketujuh meterei dan ketujuh sangkakala itu adalah tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali. Artinya, Yesus tidak akan datang kedua kali sebelum 7 meterei ditiup, 7 meterei dibuka, dan 7 sangkakala ditiup. Nah, sekarang kalau saya melihat kondisi dunia sekarang, kita sekarang ini sedang memasuki meterei yang kelima, yaitu masa aniaya. Tadinya saya berpikir aniaya itu hanya dari kelompok agamais. Ternyata sekarang aniaya bisa datang dari kelompok yang mendukung, yang mengedepankan, yang menjunjung hak asasi manusia.
Itu sebabnya gereja akan ditutup kalau gereja itu melarang orang untuk menikah antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, gitu. Bahkan badan yang saya sebut tadi, yang saya nggak mau sebut namanya, yang mengatakan bahwa musuh badan tersebut adalah orang Kristen, agama Kristen, mereka dengan begitu keras menekankan bahwa ajaran-ajaran Kristen itu bertentangan dengan kondisi zaman sekarang ini. Jadi kita melihat dengan kondisi sekarang ini bahwa tanda-tanda di mana antikris akan berkuasa dan memerintah sudah semakin dekat. Tetapi kehadiran antikris secara fisik dan dia akan menjadi penguasa dunia itu masih harus, bagus sekali ini, ada gambar ini. Itu masih harus menanti digenapinya meterai yang ke-6, lalu peristiwa pemisahan gereja, yaitu mana gereja yang sempurna dan mana gereja yang tidak sempurna, lalu peniupan atau meterai yang ke-7, yaitu pernikahan antara Kristus dan gerejanya, lalu peniupan sangkakala. Itu adalah malapetaka yang akan terjadi di dunia ini. Berikutnya, sangkakala kedua, itulah kemunculan dari nabi palsu. Tetapi dia baru mulai bekerja di masa 3,5 tahun. Dan sangkakala ketiga, kemunculan dari antikris. Dan dia juga baru akan berkuasa setelah sangkakala keempat, yaitu penyingkiran gereja. Jadi kalau kita melihat skema ini, saya berani katakan, antikris belum menyatakan diri. Tetapi kapan dia menyatakan diri, jelas kita nggak ada satupun yang berani mengatakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan sebagainya. Tapi yang pasti kita harus melihat dulu penggenapan dari meterai yang ke-6, yaitu bencana alam dalam skala global. Bukankah kita mulai lihat sekarang? Kalau kita mulai lihat sekarang bukan berarti itu sudah terjadi. Itu merupakan tanda-tanda bahwa ke depan kita akan mengalami hal ini. Lalu pemisahan gereja, itu sebabnya betapa pentingnya gereja sekarang hidup semakin dekat dengan Tuhan, takut kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Allah. Soal tanggal, tahun, hari, saya tentu nggak berani mengatakannya. Sebab hanya Tuhan yang tahu, katanya. Begitu. Tapi kalau ada gejala nanti sangkakala ketiga ditiup, itulah tanda kemunculan antikris. Kedua, sangkakala kedua, itulah tanda kemunculan nabi palsu. Demikian tentang tanggal, kita nggak berani. Oke. Jadi Om, kalau kita lihat dari bagan yang tadi, bahwa kita ada di materai yang kelima ya Om ya. Saya seringkali istilahkan kita seperti masuk pintu gerbang. Sebab sebelumnya Amerika tidak pernah bersikap seperti itu. Tentang LGBT dan sebagainya. Tetapi sekarang mulai dikemukakan. Begitu rupa. Dan itu akan menjadi undang-undang yang sangat memberatkan bagi anak Tuhan. Jadi, katakanlah ini fenomena, tetapi ini sangat nyata. Tapi kalau nanti
Materai yang ke-5, ke-6, betul-betul kita lihat kenyataannya, di mana itu pun akan diterapkan di seluruh dunia. Kita sudah yakin bahwa kita sedang masuk. Karena itu aniaya akan datang dari hal seperti itu. Dari negara-negara yang minoritas, karena tinggal di lingkungan yang pada umumnya membenci kekristenan, mereka mungkin akan dianiaya dalam bentuk dengan dasar agama. Tetapi kalau di negara-negara modern seperti Inggris, Prancis, Amerika, dan negara modern lainnya, mereka akan dianiaya dari sisi hak asasi manusia. Puji Tuhan. Baik, ada satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Terakhir. Ini dari Jawa Timur bertanya. Sampai ada orang Jawa Timur. Ada. Luar biasa. Ada pertanyaan begini. Apakah ada korelasinya tanda di tangan dan di dahi antara kitab Ulangan 11 ayat 18 yang saya bacakan begini. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Sebab, kata yang bertanya ini, buat orang Yahudi menyikapi ayat di Ulangan dengan membuat tefilin. Sebab buat orang Yahudi menyikapi ayat di Ulangan tersebut dengan membuat tefilin pada tangan dan dahinya. Korelasi tanda di tangan antara kitab Ulangan yang saya baca dengan Wahyu 13 dan 13 ayat 16 tadi yang kita baca. Sampai di situ pertanyaannya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa iblis adalah pembohong, penipu besar. Dan dia juga bekerja dengan cara meniru. Seperti cara kerja Allah dalam kealahannya, dia bekerja dalam Trinitas, dalam wujud Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian juga iblis menggunakan sistem yang sama. Setan, iblis, antikris, dan nabi palsu. Nah, perhatikan di sini. Agama Yahudi di zaman Perjanjian Lama adalah buat kita ini sistem tipologi, kan? Semua adalah bentuknya tipologi. Yang kemudian ketika Yesus mati di kayu salib, semua yang bentuknya gambaran itu digenapi oleh Yesus dalam bentuk hal yang sebenarnya, bukan gambaran lagi. Nah, kalau kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi mengharuskan memberi tanda di tangan, kalau kita lihat itu di masa sekarang sebagai pengikut Yesus, kita tidak menggunakan itu lagi, tetapi kita menggunakan yang rohaninya, sistem yang rohaninya. Kenapa mengikatkan di tangan? Jadi bagaimana firman Allah itu harus terekspresi dari perbuatan. Lalu pada dahi, tentu itu berbicara tentang pikiran yang mau tidak mau itu berkaitan dengan hati. Jadi firman Allah juga harus terekspresi dari pikiran kita, hati kita, yang kemudian keluar dari perbuatan kita bersumber dari hati dan pikiran. Nah, itu sudah dipraktekkan oleh gereja yang percaya kepada Yesus. Kecuali ada orang yang cuma Kristen-Kristenan, ya. Perbuat Kristen sih ke gereja, tapi perbuatannya ngawur. Ke gereja sih cuma pikiran dan hatinya ngawur, begitu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan cara
orang Yahudi yang kemudian digenapi oleh Yesus yang dilakukan oleh anak Tuhan, juga itu yang iblis lakukan kepada pengikutnya, yaitu melalui antikris, di mana meterai itu. Sehingga betul-betul perbuatan yang mereka lakukan dan pikiran bahkan hati mereka sudah sepenuhnya bagi iblis. Melalui pernyataan bahwa mereka menerima antikris, walaupun mungkin awalnya karena mendapat keuntungan dan sebagainya, tetapi pada akhirnya akan berakhir juga bahwa pernyataan mereka menerima antikris itu karena keyakinan mereka bahwa mengikut antikris ada keuntungan dan sebagainya. Nah, jadi buat saya ada korelasinya itu. Ada korelasinya. Tapi maaf, yang dilakukan orang Yahudi dan gereja adalah positif, tetapi yang dilakukan oleh antikris yaitu tanda meterai di tangan dan di dahi itu negatif. Membawa kebinasaan. Puji Tuhan. Pastor Jeff, saya dulu ngomong ya. Saya ngomong dulu. Saya ucapkan terima kasih nih. Buat saya ini, waduh, satu kehormatan besar. Bisa bicara firman Allah dengan Pastor Jeff dan istri Bu Yema, dan juga bisa berbagi ke semua jemaat. Mungkin ada kekurangan, keterbatasan, saya mohon dimaklumi, dan siapa tahu ada kesempatan lagi untuk berbicara seperti itu. Tuhan memberkati. Terima kasih Om. Puji Tuhan. Ya kan, kalau bagi saya pribadi Om, firman Tuhan harus diberitakan ya Om. Firman Tuhan harus diberitakan biar semakin banyak orang yang mengerti tentang hal ini. Amin, amin. Ya, itu dia. Bersyukur Om dalam bidangnya yang sudah belajar begitu lama dan mengajar juga begitu lama, dan itu bisa memberkati kami semua. Banyak yang belum dengar firman Tuhan seperti ini, Om. Jadi kami bersyukur juga kami boleh dibagikan, diingatkan kembali. Yang belum tahu jadi tahu. Jadi itulah kerinduan kami untuk semakin banyak orang mendengar tentang kebenaran ini. Terima kasih banyak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terus kami juga atas nama Gembala dan Ibu Rohani di GPD Tiberias Bogor mau mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya Pastor Yos Minandar beserta dengan pendamping yang luar biasa yang ada di sebelah Ibu Elizabeth Minandar. Puji Tuhan, kami ya. Oh, bentar, lihat mukanya. Aduh, saya tunggu apa-apa. Jadi bingung. Oke, Tuhan. Jadi atas nama Gembala GPD Tiberias Bogor, Ibu Rohani, kami wakil-wakil Gembala dan jemaat Tuhan GPD Tiberias Bogor beserta semua yang telah terlibat dalam webinar ini, kami mau ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Pendeta JS Minandar yang telah melayani kita dengan luar biasa pada saat ini. Sehingga yang tadi yang istri saya bilang yang tidak mengerti jadi mengerti, yang sudah tahu semakin dilengkapi, yang tidak tahu jadi tahu. Dan puji Tuhan, biarlah doa kami selalu biar Pastor Yos Minandar beserta ibu, beserta dengan keluarga dan jemaat, terus Tuhan urapi dan pakai selalu dengan luar biasa. Amin. Terima kasih. Kesehatan, kekuatan, umur panjang, tetap dahsyat di dalam Tuhan, menjadi bagian dalam kehidupannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dengan demikian berakhirlah webinar kita pada petang hari ini, sore hari ini. Segenap hormat buat Papa, Mama, dan semua. Tuhan berkati. Nanti Bapak disampaikan. Gembala dan Ibu Gembala. Disampaikan nanti. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Kita akan akhiri dan kita berdoa bersama-sama.
kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa dan dahsyat pada saat ini. Kembali kami diperlengkapi untuk mengerti tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kami jelang kedatangan Engkau kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Bukan hanya kami sebagai pendengar yang mau mempelajari saja, tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman. Oleh karena itu biar lewat firman dan Roh Kudus memimpin kami selalu dalam kehidupan yang kami hadapi di akhir zaman ini. Terima kasih. Khusus kami berdoa buat Pastor Yosmin Nandar beserta dengan Ibu. Tuhan pakai selalu dengan luar biasa urapan yang dahsyat, kebijaksanaan dari tempat yang maha tinggi, dan pribadi Allah menjadi bagian dalam kehidupannya. Dimanapun hamba-Mu ini berada, itu akan menjadi tanda-tanda ajaib, menjadi bintang-bintang yang di langit yang mengarahkan orang kepada kebenaran, dan dengan kesehatan, dengan kekuatan, biarlah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Terima kasih, mengucap syukur untuk semuanya. Ini menjadi doa sembahyang kami. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Thank you. Tuhan. Terima kasih. Om Yos, Tante Ibet. Terima kasih. Puji Tuhan. Teman-teman semua yang mengikuti live streaming juga terima kasih. Tuhan memberkati. Tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.